Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan dari kelas 6A. Di sini saya akan menyampaikan isi dari proposal yang telah saya buat. Proposal saya berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Nyaring Menggunakan Media Cerita Bergambar pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 4 di SDN 2 Sila. Kemudian bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Bahasa merupakan media atau alat komunikasi dalam menyampaikan semua mata pelajaran, karena tidak hanya mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, melainkan semua mata pelajaran disampaikan kepada peserta didik menggunakan bahasa. Bahasa sebagai salah satu faktor pendukung pendidikan, memegang peranan penting dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan peserta didik bersama guru. Untuk itu, dalam memberikan atau menyampaikan materi pelajaran, guru selalu menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan. Dalam standar isi ruang lingkup pembelajaran, bahasa Indonesia terdiri atas menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Dalam hal ini, kemampuan membaca perlu dapat perhatian secara khusus dari guru. Kemampuan membaca harus dikuasai murid di sekolah dasar, karena kemampuan ini secara langsung berkaitan dengan seluruh proses belajar murid di kelas. Adapun salah satu kemampuan membaca yang harus dikuasai murid di kelas rendah adalah kemampuan membaca nyaring. Kemampuan membaca nyaring merupakan kemampuan yang harus dimiliki sejak sekolah dasar, khususnya di kelas rendah. Namun demikian, penggunaan kemampuan membaca nyaring sangat dibutuhkan hingga jenjang pendidikan kekarir ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan, kemerdekaan bangsa Indonesia juga hasil dari kegiatan membaca, yaitu pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi yang akhirnya menjadi tonggak sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Membaca nyaring dapat membantu siswa menambah kosakatanya, serta dapat menambah penguasaan intonasi, lafal, jeda, dan tempo ketika membaca. Selain itu, guru dapat mengetahui kemajuan siswanya dalam membaca. Membaca nyaring bertujuan melatih siswa dengan tepat dan mudah dalam mengubah tulisan menjadi suara dengan memperhatikan ucapan, tekanan, dan irama. Kemudian, adapun pengertian kemampuan membaca nyaring menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Yeti Mulyati, membaca nyaring merupakan kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara melafalkan setiap kata, kelompok kata, dan kalimat dari bacaan yang kita hadapi. Jadi, membaca nyaring adalah membaca dengan bersuara dengan memperhatikan pelafalan vokal maupun konsonan, nada, atau lagu ucapan. Kemudian menurut Rahmat Widodo, siswa dapat memberi tekanan yang berbeda pada bagian-bagian yang dianggap penting, bagian-bagian kalimat atau frasa yang bernada biasa. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca nyaring adalah keterampilan yang dimiliki siswa baik untuk menguasai suatu keahlian dalam melafazkan setiap kata, kelompok kata, dan kalimat dari sebuah bacaan yang merupakan kemampuan bawaan mereka atau merupakan hasil latih dan praktik. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang dikemukakan berdasarkan latar belakang ialah bagaimana upaya meningkatkan kemampuan membaca nyaring menggunakan media cerita bergambar pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara meningkatkan kemampuan membaca nyaring menggunakan media cerita bergambar pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
memberikan informasi tentang pentingnya memiliki kemampuan membaca nyaring. Dan yang kedua, memberikan informasi mengenai konsep meningkatkan kemampuan membaca nyaring. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. 1. Keterampilan. Pengertian keterampilan. Menurut Danet, pengertian keterampilan membaca adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas yang merupakan pengembangan dari hasil training dan pengalaman yang didapat. Kemudian yang kedua, macam-macam keterampilan. Pada dasarnya, keterampilan dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama, basic literacy skill, yang kedua, technical skill, ketiga, interpersonal skill, dan yang keempat, problem solving. Kedua, landasan teori yang kedua yaitu membaca. Pengertian membaca. Membaca adalah kegiatan yang sering kita lakukan, tapi kadang-kadang kita tidak mengetahui apa sebenarnya membaca. Membaca berasal dari kata dasar baca yang artinya memahami arti tulisan. Membaca merupakan suatu kesatuan kegiatan terpadu yang mencakup beberapa kegiatan, seperti mengenal huruf dan kata-kata, menghubungkan dengan bunyi serta maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan. Kemudian yang kedua, hakikat membaca. Pada hakikatnya, membaca terdiri dari dua bagian, yaitu membaca sebagai proses dan membaca sebagai produk. Membaca sebagai produk mengacu pada aktivitas fisik dan mental. Membaca sebagai produk mengacu pada konsekuensi dan aktivitas yang dilakukan pada saat membaca. Kemudian yang ketiga, tujuan membaca. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan, dan tujuan membaca dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh sang tokoh. Apa-apa yang telah dibuat oleh sang tokoh, apa yang telah terjadi pada tokoh khusus. Yang kedua, membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik dan menarik, masalah yang terdapat dalam cerita, apa-apa yang dipelajari atau yang dialami sang tokoh untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga, membaca untuk menemukan atau mengetahui apa yang terjadi pada setiap bagian cerita, apa yang terjadi mula-mula, pertama, kedua, ketiga, atau seterusnya. Setiap tahap dibuat untuk memecahkan suatu masalah, agenda, dan kejadian-kejadian buat dramatisasi. Dan landasan teori yang keempat, bagian yang keempat dari membaca yaitu fase perkembangan membaca. Yang pertama, dinamakan fase pra membaca. Ini dikhususkan untuk anak-anak yang berusia 3-6 tahun. Anak-anak mengenal huruf dan mempelajari perbedaan huruf dan angka. Kemudian fase yang kedua yaitu antara umur 7-8 tahun. Kira-kira mereka sedang beranjak di kelas 2. Anak-anak memperoleh pengetahuan tentang huruf, suku kata, dan kata sederhana melalui cerita. Yang ketiga, fase kedua, kira-kira anak-anak dalam jenjang kelas 3 dan 4. Anak-anak dapat menganalisis kata-kata yang tidak diketahuinya menggunakan pola tulisan. Kemudian fase yang ketiga dari kelas 4 sampai dengan kelas 2 SMP. Anak dapat memahami bacaan. Yang kelima, fase keempat, pada akhir SMP sampai SMA, anak mampu menyimpulkan dan mengenal maksud penulis dalam bacaan. Dan yang terakhir, fase kelima,
pada tingkat perguruan tinggi dan seterusnya, orang dewasa dapat mengintegrasikan hal-hal yang dibaca dan menanggapi materi bacaan secara kritis. Dan kemudian fungsi membaca. Adapun beberapa fungsi membaca, yaitu yang pertama, fungsi intelektual. Dengan banyak membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas, membina daya nalar kita. Yang kedua, fungsi memacu kreativitas. Hasil membaca kita dapat menggerakkan diri kita untuk berkarya, didukung oleh keluasan wawasan dan pemilihan kosakata. Yang ketiga, fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan. Kemudian manfaat membaca. Selain dari fungsi yang barusan saya sebutkan, adapun beberapa manfaat dari membaca, yaitu yang pertama, memperoleh banyak pengalaman hidup. Yang kedua, memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan. Ketiga, mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suku bangsa. Yang keempat, dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir di dunia. Kelima, dapat mengayakan batin, memperluas cakrawala pandang dan pikir, meningkatkan taraf hidup dan budaya keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Yang keenam, dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan, dapat mengantarkan seseorang menjadi cerdik ataupun pandai. Kemudian jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca pemahaman atau reading for understanding adalah salah satu bentuk dari kegiatan membaca dengan tujuan utamanya untuk memahami isi pesan yang terdapat dalam bacaan. Yang kedua, membaca memendai atau disebut juga membaca tatap atau scanning, merupakan kegiatan membaca yang sangat cepat untuk memperoleh informasi tertentu dari bahan bacaannya. Ketiga, membaca layap atau membaca sekilas. Dalam bahasa Inggrisnya skimming, adalah membaca yang membuat mata kita bergerak cepat melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mengetahui isi umum atau bagian dalam suatu bacaan. Yang keempat, membaca nyaring atau membaca bersuara keras, merupakan kegiatan membaca yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menyimak. Dan yang terakhir, membaca dalam hati, merupakan jenis kegiatan membaca yang berbeda dengan membaca nyaring, tetapi memiliki kesamaan tujuan dalam mendalami materi yang terdapat dalam bacaan. Kemudian landasan teori yang ketiga, yaitu membaca nyaring. Pengertian membaca nyaring. Membaca nyaring, membaca bersuara dan membaca lisan. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Kemudian keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring. Untuk kelas 1, keterampilan yang dibutuhkan adalah mempergunakan ucapan yang tepat. Yang kedua, mempergunakan intonasi suara yang wajar agar makna mudah terpahami. Yang ketiga, mempergunakan intonasi suara yang wajar agar makna mudah terpahami. Kemudian untuk kelas 2, membaca dengan terang dan jelas, membaca dengan penuh perasaan atau ekspresi, dan membaca tanpa ragu-ragu, tanpa terbata-bata. Untuk kelas 3, yang pertama, membaca dengan penuh perasaan, ekspresi. Kedua, memahami serta pemahaman dalam bacaan. Untuk kelas 4, memahami bahan bacaan pada tingkat dasar. Yang kedua, kecepatan mata dan suara. Untuk kelas 5, keterampilan dibutuhkan itu membaca dengan pemahaman dan perasaan. Yang kedua, aneka kecepatan membaca nyaring bergantung pada bahan bacaan.
Ketiga, dapat membaca tanpa terus-menerus melihat pada bahan bacaan. Dan untuk kelas 6, membaca dengan penuh perasaan, ekspresi. Kedua, membaca dengan penuh kepercayaan pada diri sendiri dan mempergunakan frase atau susunan kata yang tepat. Kemudian bagian ketiga dari membaca nyaring itu peningkatan keterampilan membaca nyaring. Seorang pembaca nyaring yang baik biasanya berhasrat sekali menyampaikan sesuatu yang penting kepada para pendengarnya. Sesuatu yang penting tersebut dapat berupa informasi yang baru, sesuatu pengalaman yang berharga, uraian yang jelas, karakter yang menarik hati, sekelumit humor yang segar, atau sebait puisi. Pembaca hendaklah mengetahui serta mendalami keinginan serta kebutuhan para pendengarnya, serta menginterpretasikan bahan bacaan itu secara tepat. Nah, agar membaca nyaring dengan baik, sang membaca harus menguasai keterampilan persepsi atau penglihatan dan daya tanggap, sehingga dia mengenal atau memahami kata-kata dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, landasan teori yang keempat yaitu keterampilan membaca. Keterampilan membaca yang pertama yaitu keterampilan membaca sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa. Biasanya tanggung jawabnya diserahkan pada guru bahasa Indonesia. Hal itu perlu diluruskan kalau ada anggapan demikian. Setiap guru dalam mata pelajaran apapun harus turut bertanggung jawab atas keterampilan pada siswanya, sebab faktor sangat dominan untuk menentukan keberhasilan belajar siswa. Setiap keterampilan yang dimiliki oleh siswa itu erat sekali hubungannya dengan keterampilan lainnya dengan beraneka ragam. Kemudian mengembangkan keterampilan membaca. Adapun beberapa usaha yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan membaca. Antara lain, yang pertama, guru dapat menolong para pelajar memperkaya kosakata. Yang kedua, guru dapat membantu para pelajar untuk memahami makna struktur kata, kalimat, dan sebagainya. Yang ketiga, kalau perlu, guru dapat memberikan serta menjelaskan kawasan atau pengertian kiasan, sindiran, ungkapan, pepatah, peribahasa, dan lain-lain. Yang keempat, guru dapat meningkatkan kecepatan membaca para pelajar. Kemudian yang ketiga, bacaan yang baik dan ciri-cirinya. Bacaan itu merupakan nilai kehidupan tertentu berupa kebenaran, keahlian, kebijakan, kemanusiaan, atau keahlian. Baca itu mempunyai sifat edukatif, artinya ia memberikan pengaruh positif pada pembacanya, bermanfaat, memacu orang untuk berbuat lebih baik dan lebih tertib. Dan yang keempat, membaca yang baik dan pembaca yang baik. Yang pertama, sikap mental dan sikap nalar yang baik. Kedua, sikap fisik yang baik. Yang ketiga, bahan yang baik yang memberikan makna kepada kehidupan. Yang keempat, bahan yang banyak dan beraneka ragam. Dan yang terakhir, jenis yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan pembaca. Kemudian selanjutnya ciri-ciri pembaca yang baik. Yang pertama, bisa bersikap selektif, artinya ia bisa memberi bahan-bahan yang penuh nilai guna baginya. Yang kedua, bisa mencerna manakah naskah dengan baik atau memahami secara tepat dengan pemahaman ide-ide naskah sampai ke relung-relungnya. Yang ketiga, bersikap kritis dan terbuka, tidak asal mengiyakan ide-ide naskah, cukup punya wawasan yang luas. Yang keempat, punya daya interaktif dan asosiatif. Yang kelima, punya atensi yang tinggi terhadap dunia keilmuan pada umumnya, juga kebudayaan dalam arti luas dan agama. Nah, kemudian landasan teori yang kelima yaitu media.
Yang pertama, pengertian dari media. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi, belajar atau penyalur pesan. Bila media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan dengan manusia, benda ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, media sebagai alat bantu. Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, karena memang gurulah yang menghendakinya untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak didik. Guru sadar tanpa bantuan media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit dan kompleks. Kemudian media sebagai sumber belajar. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi terambil dari berbagai sumber. Sumber belajar yang sesungguhnya banyak sekali terdapat di mana-mana, di sekolah, di halaman, di pusat kota, di pedesaan, dan sebagainya. Kemudian landasan teori yang keenam itu gambar. Yang pertama, pengertian dari gambar. Gambar adalah media yang paling umum dipakai. Dia merupakan bahasa yang umum yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Oleh karena itu, pepatah Cina yang mengatakan bahwa sebuah gambar berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. Yang kedua, kelebihan dari gambar. Yang pertama, gambar cukup murah dan tersedia cukup banyak. Yang kedua, gambar memberikan pengalaman bagi kelompok. Yang ketiga, detail gambar memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin untuk dipelajari. Yang keempat, gambar dapat membantu menghindari dan membetulkan kesalahan konsep. Yang kelima, gambar dapat menimbulkan stimulus untuk belajar lebih lanjut seperti membaca dan meneliti. Dan yang terakhir, gambar mudah dibuat dan diperdagangkan. Landasan teori yang ke-7 yaitu media gambar atau pembelajaran. Pengertian dari media gambar atau pembelajaran. Media gambar atau pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Kemudian yang kedua, media gambar untuk pembelajaran keterampilan berbahasa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat media gambar. Adalah yang pertama, isi dari gambar, bentuk dan komposisi gambar, kepadatan dan ruang gambar, warna gambar, nada atau sifat gambar, garis gambar, gerakan gambar atau perubahan, dan realita ke simbol. Antara lain itu isi gambar, sifat, dan bentuk gambar harus disesuaikan dengan isi materi agar terjadi kesepadanan dan keterkaitan dengan materi. Yang ketiga, penggunaan media. Yang pertama, media berbasis manusia. Yang kedua, media berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atas informasi. Ketiga, media berbasis cetakan. Materi pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku teks, buku penuntut, jurnal, majalah, dan lembaran menepas. Kemudian media berbasis visual. Dan yang terakhir, media berbasis audio visual. Kemudian tinjauan pustaka yang kedua itu hasil penelitian yang relevan. Pada dasarnya, suatu penelitian yang akan dibuat untuk dapat memperhatikan penelitian lain yang dapat dijadikan rujukan dalam mengadakan penelitian.
Hasil penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Anissa Rosadi dengan judul penelitian meningkatkan kemampuan membaca anak usia dini melalui cerita menggunakan gambar. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan adanya penerapan metode bercerita dengan gambar yang dilakukan dengan berbagai bentuk gambar dapat wawasan, pengetahuan, dan daya ingat anak dalam menceritakan kembali cerita yang didengar. Sehingga dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan kemampuan anak dalam membaca gambar dalam bercerita. Kemudian tinjauan pustaka yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Berdasarkan kajian teori yang telah penulis kemukakan di atas menunjukkan bahwa pengaruh media gambar terhadap keterampilan membaca siswa merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Kehadiran media gambar dalam pembelajaran merupakan alat bantu bagi guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Dengan menggunakan media gambar, maka penjelasan guru akan lebih dimengerti, lebih menarik, dan peserta didik dapat pengalaman belajar yang baru. Dan yang terakhir, tinjauan pustaka yang terakhir yaitu hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Penggunaan media gambar dapat meningkatkan keterampilan membaca nyaring siswa kelas 4 pada mata pelajaran bahasa Indonesia di SDN 2 Sila. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini tergolong penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja paling efisien dan produktivitas lembaga dalam meningkat. Penelitian tindakan kelas juga dimaksudkan sebagai proses yang dilalui perorangan atau kelompok yang menghendaki perubahan dalam situasi tertentu dan kemudian setelah sampai tahap kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN 2 Sila. Sekolah tersebut berlokasi di Jalan Lintas Sumbawa, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Dan yang terakhir, metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas dapat diartikan sebagai upaya yang ditunjukkan untuk memperbaiki proses pembelajaran atau pemecahan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Mungkin itu saja penyampaian isi proposal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.